Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. yang kami hormati seluruh guru besar, senior, sejawat, para peserta webinar TAS Tanya Apa Saja. Jadi kita hari ini sudah sampai di TAS yang ke eh, 156 dengan topik peran mediator bersertifikat pada kasus sengketa medis. Jadi hari ini adalah topik Objinsos dengan nanti moderator Dr. Budi Prasetyo SPOG spesialis Objinsos berhalangan sehingga akan digantikan oleh Dr. Muhammad Yusuf, dan narasumber nanti ada Dr. Muhammad Yusuf dan saya sendiri Dr. Pandu, serta nanti ada Dr. Setia Budi Pamungkas SPOG sebagai panel ahli. Terima kasih Dr. Setia Budi Pamungkas matur nuwun berkenan hadir pada diskusi tas hari ini. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Dr. Brahmana Askandar SPOG Subspesialis Onkologi untuk bisa membuka tas. Silakan Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Yang saya hormati, wah ini senior saya, ini guru saya, Dr. Setia Budi Pamungkas ini ya. Terima kasih rawuhnya bisa menjadi narasumber, sahabat saya Dr. Yusuf, Dr. Pandu, juga Dr. Budi Pras, dan saya menyapa semua peserta, salam hormat saya. Nah, tidak terasa tas itu sudah ke 156. Kita di dalam kepanitiaan TAS sedang mendiskusikan ke depan agar TAS itu satu tetap menarik dan rasanya memang yang join masih tetap banyak terus karena itu refreshing memang tidak ada stopnya ya. Yang kedua juga kalau bisa mengakomodasi mendapat SKP Kemenkes itu yang sedang kita perjuangkan. Nah kita mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan dan kita itu pengen tetap TAS itu mudah, hanya 1 jam login, mau tampak wajah boleh, tidak tampak boleh, dan tidak membayar begitu ya. Nah, yang sedang kita diskusikan itu adalah mendapat SKP Kemenkes, tetapi tetap tidak membayar. Ini sedang kita diskusikan ini ya. Jadi semangat kita demikian memberikan ilmu secara gratis dari minggu ke minggu. Nah, mengenai topik pada hari ini tentang mediator bersertifikat, menurut saya perannya tambah lebih besar. Karena kalau dulu itu sebelum bersidang itu perannya mediator untuk memediasi, tidak sampai ke sidang. Saat ini, ketika sudah ada penuntutan P21 pun dari polisi untuk dimasukkan ke kejaksaan, itu kejaksaan dengan peraturan Jaksa Agung tahun 2020 masih ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu tidak berujung pada sidang pidana dan lain-lain. Tetapi kalau masalahnya ringan, ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, baru pertama kali, dan lain-lain, itu didamaikan istilahnya. Nah ini kan berarti perlu mediator bersertifikat lagi untuk di sana. Itu. Jadi saya melihat perannya akan tambah karena dulu sebelum litigasi peran mediator. Tetapi setelah litigasi tidak ada lagi mediasi. Tapi saat ini untuk titik di mana sudah masuk kejaksaan masih bisa restoratif justice. Mari kita dengarkan dari para pakar. Semangat semua, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Waalaikumsalam. Brahmana sudah membuka tas dan memberikan arahannya. Berikutnya langsung saja kita masuk ke sesi tas dengan moderator Dr. Muhammad Yusuf SPOG Subspesialis Obdinsos. Silakan Dr. Yusuf. Yuk, yuk, yuk. Baik, terima kasih Dokter Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Masalah. terhormat Dokter Brahmana selaku Ketua Kepala Departemen KSM juga Ketua ID Cabang Surabaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menggantikan juga Dokter Budi Pras dan nanti sebagai panelis. Yang terhormat juga para guru-guru yang bisa hadir di sini ya, guru besar, senior-senior dan ada senior kami juga di sini, Dokter Setia Budi Pamungkas. Kami selalu kalau ada kasus-kasus berkoordinasi dengan beliau karena memang pengalaman beliau sebagai seorang mediator dan ketua komisariat di Sidoarjo. Terima kasih Dok atas rawuhnya Dr. Budi Pamungkas
dan Dr. Pandu, host dan juga pemberi materi juga untuk tas kali ini. Terima kasih Dr. Pandu. Baik, eh, topik pada pagi siang hari ini adalah tentang mediator bersertifikat. Jadi mau tidak mau ya dari tahun ke tahun jumlah kasus-kasus yang masuk baik di ID, baik di POGI ya, bisa jadi di PDSP yang lain itu makin meningkat ya. Makanya sudah 2 tahun ini 2 tahun berjalan, kita punya One POGI. Salah satu manfaatnya adalah untuk perlindungan anggota. Di dalam perlindungan anggota itu juga untuk anggota POGI ya, semua sebenarnya untuk anggota POGI itu eh, akan dilindungi dalam tanda kutip oleh eh, kantor pengacara seperti itu ya. Jadi kita punya lawyer yang sudah dikontrak oleh PB POGI. Kemudian itu berlaku untuk semuanya ya, untuk ikut One POGI atau tidak. Yang membedakan antara yang ikut One POGI dan tidak itu kalau terjadi proses mediasi, kemudian ada eh, jumlah nominal yang harus dibayarkan, maka kewajiban dari One POGI untuk menutup pembiayaan itu. Tentu besarannya sudah ditentukan ya, dan semua anggota juga sudah tahu di sini. Nah, tetapi walaupun tidak ikut One POGI, karena dia masih jadi anggota POGI, ya, kewajiban dari organisasi yang untuk mendampingi ya, melakukan pembelaan seperti itu. Kebetulan kami juga ada di eh, eh, Pokja untuk perlindungan anggota ini ya. Kalau kita lihat tuh hampir setiap minggu selalu ada kasus ya, karena kita dengan jumlah SPOG yang eh, sudah hampir 5.000 lebih ya Pak Pandu ya. Udah 5.000 lebih, pastilah punya potensi untuk terjadinya suatu sengketa medis seperti ini ya. Yang kita harapkan sih semua prosesnya eh, berjalan dengan mediasi ya, tidak sampai ke pengadilan ya. Kan kita kenal kasus itu, ada kasus itu memang benar-benar putih. Artinya kalau putih itu kita bisa katakan itu suatu resiko medis ya. Resiko medis itu artinya sesuai dengan guideline, sesuai dengan PPK-nya atau clinical pathway-nya, kemudian sesuai dengan SOP yang ada ya. Eh, Kalau kejadiannya itu sudah kita laksanakan, tetap sesuatu yang tidak diinginkan terjadi itu kita katakan resiko medis ya. Dan kita biasanya di tim POKJ itu mengatakan, oh ini kasus putih, kita akan fight di sana. Tetapi kadang-kadang ada yang kasus itu kita bilangnya itu abu-abu, ya. Nah, di sana yang memang peran mediator itu sangat sangat besar di sana ya, dibandingkan kasus itu putih ya. Kalau kasus itu putih biasanya dengan pendampingan dari Pokja ya, belum melibatkan mediator ya, atau dengan pihak rumah sakit sendiri itu kasus itu selesai. Tapi kalau kadang-kadang yang abu-abu ini yang harus harus kita ini ya. Tetapi kalau kasus itu hitam ya, itu pasti susah ya, yang kategori yang berat seperti itu ya. Nanti kedua narasumber yang akan bisa menjelaskan juga. Nah, terkait aturan yang ada sekarang, kebetulan izin saya screen. Ini materi yang biasa saya cuplik dari materi yang Dokter Brahmana biasa berikan. Nah, ini undang-undang yang terbaru ya, 17 tahun kemarin, pasal 305 berbunyi, pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis yang diatur di pasal 304. Nah, kemudian harus memuat identitas, kemudian nama, dan lain sebagainya, dan alasan pengadu. Nah, kemudian tadi Dokter Brahmana tadi sudah mengungkapkan bahwa restorasi atau mediasi ini dulu kita berpikirnya
sebelum ini ya, sebelum ke penegak hukum ya. Jadi sebelum P21 seperti itu ya. Kalau polisi sudah P21 kan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tetapi ini saya juga izin share screen. Kemarin ya, saya sama Dokter Brahmana juga ada Dokter Tauhid ikut di acara Ibu Kajati, Dokter Mia itu mengungkapkan sekarang di kejaksaan kita punya seperti ini. Ini saya izin share screen juga. Belum tampak ya, Dokter Pandu. Masih belum tampak, Dok. Sebentar. Oke, saya izin lagi. Nah, ini penting sekali. Nah, belum tampak ya. Masih belum, Dok. Masih loading, Dok. Baik, tampak. Sudah, Dok. Nah, di sini ini yang slide yang beliau bawakan ya, bahwa walaupun sudah misalnya polisi sudah memberikan suatu pasal ya, maka menurut ini ya peraturan kejaksaan tahun 2020 yang dikatakan Dokter Brahmana tadi ya, pasal 1 peraturan kejaksaan RI ya, artinya kalau peraturan kejaksaan ini ya berlaku bukan hanya di Kajati Jawa Timur ya, se-Indonesia, artinya keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pasti ya pelaku di sini, misalnya ada korban atau pasien, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Nah, Dr. Pandu nanti akan menjelaskan juga pembalasan itu apa maksudnya, pengadilan itu maksudnya ya. Terus penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorasi terkait tindak pidana kesehatan dilaksanakan mengacu pada ini ya, peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020. Jadi memang relatif baru ya tahun 2020, karena kalau dulu itu kalau sudah P21 ya masuk pengadilan ya, jaksa lewat saja seperti itu ya, tetapi enggak ya. Kemarin Bu Mia ini juga mengatakan pada kasus pidana pun ya, misalnya pencurian ya, dia akan melihat kasus itu secara utuh ya, dilihat backgroundnya, apakah ini kejahatan pertama kali, apakah ada, yang paling utama adalah niat jahat ya. Insya Allah kita yang semua yang ikut di sini itu tidak ada lah intinya niat jahat kita dalam melaksanakan terapi kepada pasien ya, dalam transaksi kepada pasien itu karena kita dididik tidak seperti itu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya masuk ke kesehatan ini ya, dan pintu itu kebuka, artinya kalau walaupun sudah P21 di kepolisian, nanti saat masuk kejaksaan, nah kita bisa memakai peraturan kejaksaan ini ya, dan di Jawa Timur sudah jelas sekali ya, semua kasus medis itu ya karena tidak ada niat jahat ya harus bisa diselesaikan restorasi justice. Nah, nanti di sini peran mediator bersertifikat yang uh, penting ya. Nah, ini tadi yang syaratnya ya baru pertama kali, artinya ya tidak berulang-ulang nih dokternya melakukan ya. Terus ada ancaman hukumnya yang kurang dari 5 tahun dan lain sebagainya ya. Nanti mungkin Dokter Bucek juga akan menjelaskan bagaimana kalau ini kan ini pada kasus yang umum ya, tidak pidana dengan denda atau diancam pidana tidak lebih dari 5 tahun. Padahal misalnya kalau kasus itu suatu kematian, nah itu apakah bisa itu dilakukan restorasi justice ya? Karena kalau dianggap itu uh, kematian itu termasuk misalnya pasal pembunuhan, kan pasti tuntutannya kan di atas 5 tahun ya. Biasanya itu di atas 20 tahun atau seumur hidup misalnya seperti itu. Ya, ini salah satu slide yang ditampilkan oleh beliau. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mungkin pertama-tama pemateri yang pertama mungkin Dokter Setiabudi Pamungkas, kalau ada yang mau ditampilkan, Dok, monggo terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Monggo, Dokter Budi. Enggak ada materi, saya cuman kita mau diskusi, cuman penekanannya ada beberapa penekanan ya.
Dari di sini memang saya sangat senang sekali ini diadakan tas ini menyangkut ke mediator bersertifikat ini karena kasusnya tambah banyak dan saya harapkan setelah ini ada tindak lanjut bagaimana kita ada tim bersama karena saya ya agak malu ini disebut panelis ahli apa yang tidak ada ya. Jadi yang banyak dari sejawat ini yang sudah ahli di bidang hukum yang malah sudah lulus MH atau SH ya. Jadi ada malah yang ngambil sampai doktor. Nah, di sini memang seperti dikatakan eh, Dokter Brahmana tadi, mediasi ini merupakan syarat ya, syarat di dalam kalau sudah masuk ke pengadilan, putusan pengadilan itu tidak sah sebelum ada proses mediasi. Proses mediasi yang ditawarkan kemudian berhasil atau tidak, tapi harus ada proses mediasi. Ya, jadi ini merupakan keharusan. Kemudian yang kita perlu pikirkan lagi bahwa di dalam proses pelayanan di rumah sakit itu kita harus menyadari itu suatu proses yang penuh risiko, ya, proses penuh risiko dan harus ada manajemen risiko, ya, jadi harus ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu bisa macam-macam, risiko infeksi, risiko finansial dan risiko bangunan. Nah, kalau kita di klinis, risiko klinisnya ini sangat jelas. Dan kita sebagai tenaga medis, ini sudah secara tidak sadar sudah berpikir manajemen risiko. Kalau kita mendiagnosa suatu kasus, ya, kasus ini misalnya KET, itu ya, kita harus menganalisanya kan secara langsung itu. Secara tidak sadar kita mengetapkan manajemen risiko. Ya. Nah, sekarang kita mulai keluar dari sistem teknis medisnya. Nah, sekarang risiko kalau ini tidak berhasil, ada risiko pasien tidak puas, ada pasien komplain, ada pasien nuntut. Ini juga harus diperhitungkan di dalam ini. Nah, ini bedanya dengan zaman dulu, ya. Zaman dulu itu dokter itu segalanya. Saya ini juga pelaku ya, yang tidak sesuai standar. Zaman dulu itu operasi di Sidoarjo dulu itu satu kamar OK agak besar sedikit, bednya ada 2, bed operasi. Jadi bisa kanan kiri. Ya, sini selesai, nutup kulit sudah pindah ke sini. Ya, jadi tidak usah pindah ruangan, jadi di situ ya, karena memang kasusnya banyak dan itu dilakukan. Kalau sekarang ada akreditasi ya tidak mungkin itu dilakukan. Nah, di sini dengan akreditasi ini mulai pasien itu dihargai sebagai manusia. Itu kasarannya itu. Jadi dengan menghargai sebagai manusia, mulai ada standar-standar yang harus dipenuhi, mulai standar kompetensi, standar tim, standar ruangan, dan yang paling penting adalah SOP tadi yang dikatakan Dr. Yusuf tadi. Nah, SOP untuk yang medis, untuk pengobatan, namanya PPK. Nah, yang jadi masalah adalah kita sebagai tenaga medis tidak nganggap PPK itu terlalu penting, ya. Jadi ini yang perlu disadari bagaimana hubungannya dengan manajemen risiko, ya. Jadi dengan adanya
teori manajemen risiko ini kan urutannya adalah identifikasi risiko dulu, kemudian analisis, kemudian mitigasi. Nah, bagaimana cara kita memitigasi? Mulai dari komunikasi, ya, komunikasi yang baik sehingga pasien itu merasa senang, tidak sampai sakit hati. Kalau sudah terjadi sakit hati atau pasien tidak puas, barang kecil jadi besar. Ya, kalau kalau pasiennya puas, pasiennya senang, komunikasinya bagus, barang besar jadi kecil. Itu gampangannya seperti itu. Kemudian di situ proses inform consent. Ini yang dianggap sambil lalu sama teman-teman. Jadi di inform consent itu ada namanya inform, ya, pemberian informasi yang jelas dan dimengerti, ya. Kemudian baru pasien dan keluarga mengambil keputusan. Tapi pasien harus ngerti dulu. Yang sering adalah, apalagi kalau pasiennya banyak, Bu, pasang ini langsung, terus tidak ada kesempatan, ya. Nah, di sini ini yang harus betul-betul dirubah. Jadi kita harus betul-betul sesuai standar, ya, sesuai standar. Misalnya gini, ini gambaran supaya lebih jelas ya, pasien mengerti, ya, kapan diperlukan hanya informasi, kapan diperlukan edukasi, supaya informasi bisa diterima dengan jelas. Misalnya mengenai IUD, kalau pasien dan keluarga itu nganggap IUD-nya bisa pindah ke otak, itu salah apa benar? Nah, ini itu berarti di pikiran pasien itu vagina itu kayak peralon sampai ke atas. Tuh ya, ya itu di situ karena ada gap pendidikan, pasien tidak belajar anatomi, tapi kita nganggap pasien mengerti, gitu ya. Ini salah satu contoh. Pasien dianggap ngerti, tapi dia pikirannya dipasang ke situ vagina bablas, sehingga kalau dia nganggap nanti tahun depan pindah ke paru-paru, tahun berikutnya pindah ke otak, itu tidak salah. Nah, ini yang sering kita lewati, ya. Ini yang sering kita lewati, sehingga pokoknya dipasang. Padahal di situ ada vagina, ada uterus. Nah, IUD itu di situ. Saya sering menerangkan, lah ini loh Bu, IUD-nya di sini, bapaknya bagian di sini. Jadi tidak akan ketemu. Nah, hal-hal seperti ini yang itu namanya edukasi. Jadi kesimpulannya, edukasi diperlukan bila ada gap pengetahuan. Ya, ini yang sering kita lewati. Jadi kembali lagi, informed consent ini harus ada proses pemberian informasi sampai pasien mengerti baru setuju. Jangan setuju asal anak susu, Bu, apa tanda tangan soal dokternya pergi. Nah, itu yang sering kita lakukan. Nah, ini yang menjadi contoh yang di Manado. Itu diakreditasi ada dibilang orang yang ditunjuk untuk menerima informasi. Jadi dibatasi, tunjuk 2 orang, 3 orang. Kalau yang lainnya tanya dengan dasar ini ditandatangani oleh pasien, jadi kita tidak kerepotan menjelaskan terus-menerus. Ibu sudah dijelaskan ini yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi itu kira-kira yang perlu dilakukan. Nah, sekarang mengenai PPK, kedudukan PPK itu di mana? SOP. Kalau kita pelajari di kontrak kerja, kontrak antara dokter sama pasien, itu tidak menyebutkan hasilnya harus bagus, tapi disebutkan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang sebaik-baiknya harus ada standarnya, yaitu PPK. Makanya kalau ada kasus mesti ditanyakan, ya, mesti ditanyakan oleh penyidik,
SOP-nya mana, kemudian dicocokkan sesuai. Ya, jadi sementara itu dulu, satu lagi nih, sengketa medis dikatakan tidak sebagian besar tidak disengaja, ya, ya toh? Sebagian besar tidak disengaja. Itu kalau saya bilang tidak disengaja ini tanda petik. Kalau tenaga medisnya ini tidak sesuai standar, sengaja tidak sesuai standar, nah seperti itu, ya. Berarti makanya tidak disengaja ini tanda petik. Inilah tugas kita bersama, bagaimana teman-teman ini nanti, terutama nanti POGI, supaya menganggap standar itu penting. Nah, itu mungkin teman-teman yang di pendidikan itu bisa menekankan ke PPDS, ya. Jadi sabdone supervisor itu kan, ya, mandi ya, mesti diturut, ya. Nah, kalau ada akreditasi PPDS harus dilibatkan dan diwajibkan ada penilaian kepatuhan terhadap standar. Saya kira itu sementara ini mungkin Mas Pandu duluan, nanti saya nambahi. Saya kira itu dulu, Dr. Baik, Yusuf. ya, terima kasih Dokter Budi Pamungkas. Jadi tadi highlight beliau adalah putusan itu nggak sah kalau belum ada mediasi sebelumnya, yaitu tertuang dalam aturan, yaitu di aturan Mahkamah Agung itu seperti itu. Kemudian bagaimana kita itu setiap tindakan perhatikan ya nilai resiko, kemudian melakukan analisis dan melakukan mitigasi. Dan tadi bolak-balik ditekankan tentang ini informasi ini ya, adanya gap kita dengan pasien. Nah, disitulah pentingnya kita menyempitkan gap ya sehingga pasien bisa teredukasi dengan baik. Habis itu pasien akan melakukan concern atas apa yang tindakan yang akan dilakukan ya. Jadi Dokter Budi juga sudah tahu kita bolak-balik berkasus di sini ya dok ya, itu hampir semua masalah itu karena jeleknya komunikasi kita ya. Kadang-kadang kita menganggap pasien sudah tahu ya, itu yang apa, semua masalah itu kelihatan sangat sangat jelas ya, komunikasi yang jelek dari kita seperti itu. Baik, sebelum nanti kita menjawab pertanyaan, Dokter Pandu, silakan Dokter Pandu, mungkin ada yang disampaikan atau ada slide yang mau dibagi. Silakan Dokter Pandu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yusuf. Saya izin share screen. Saya akan melengkapi yang sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana, Dr. Yusuf, dan Dr. Setiabudi Pamungkas. Layar saya sudah kelihatan ya, Dok? Sudah. Ya. Jadi sebagai disclaimer pertama, saya bukan ahli hukum dan tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang hukum maupun pendidikan untuk menjadi mediator. Jadi bahan-bahan yang saya dapatkan dalam slide ini saya dapatkan dari beberapa sumber dari internet yang terbuka aksesnya, jadi semua bisa mendapatkan. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Setiabudi Pamungkas. Jadi kalau dari sisi kacamata hukum, hubungan hukum antara dokter dengan pasien itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu hubungan antara dokter dan pasien karena kontrak, itu karena disebut transaksi terapeutik, dan hubungan karena undang-undang atau Zakwarneming. Yang pertama, transaksi terapeutik itu terjadi merupakan karena interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Sehingga terjadi perjanjian antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Sedangkan hubungan karena undang-undang muncul karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Jadi yang paling sering adalah yang ini, transaksi terapeutik ya, karena kebutuhan pasien untuk membutuhkan pertolongan dari pihak dokter. Sedangkan hubungan karena undang-undang itu misalnya dokternya itu wajib secara undang-undang itu melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat, contohnya seperti itu. Itu maka hubungan karena undang-undang. Nah, sengketa medis seperti yang sudah disampaikan tadi, itu terutama semakin meningkat ya. Jadi kecenderungan semakin meningkat terutama karena kurangnya komunikasi antara pihak yang terkait, kurangnya pemahaman, tadi gap informasi. Kemudian sehingga terjadi permasalahan terhadap hak pasien. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan
saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan, spanning verb intennis, dan tidak menjamin hasil atau tidak menggaransi hasil akhir, resultata verb intennis. Ini yang perlu kita pegang ya, bahwa kita tidak pernah menjanjikan hasil, jadi hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan. Dan Undang-Undang Kesehatan tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Setiabudi, untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum itu harus selalu melalui upaya mediasi terlebih dahulu. Jadi ini diatur dalam undang-undang. Jadi nggak bisa langsung serta-merta langsung ke litigasi atau pengadilan. Jadi apa itu restoratif justice? Adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi tadi juga Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan restoratif justice ini juga diatur dalam undang-undang, yaitu Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Jadi sebenarnya mediasi ini nggak hanya sengketa medis saja, setiap sengketa itu, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Di sini termasuk sengketa medis. Sedangkan diatur secara khusus di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, UU Omnibus Law Kesehatan yang baru kemarin, di pasal 306 ayat 3, bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang dijatuhkan terdapat bukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum ini wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. Nah, ini yang sering terjadi adalah di kita itu tadi sudah disampaikan juga adalah kelalaian ya. Jadi kita itu nggak punya niat jahat, kita nggak punya mens rea. Jadi seringnya itu kita kurang berhati-hati atau sembrono, kurang berpikir tentang akibat yang mungkin terjadi. Nah, kelalaian ini juga mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau dolus dan tanpa niat jahat atau mens rea. Sedangkan yang malpraktek ini contohnya seperti ini, improper informed consent, improper supervision, kemudian juga kesengajaan, ini contohnya pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang jelas. Nah, rata-rata itu sengketa medis itu di lingkup kelalaian, tidak ada niat jahat. Sengketa medis dapat terjadi antara pasien dengan tenaga kesehatan, dapat muncul sebelum, saat, maupun pasca perawatan. Penyebabnya rata-rata itu adalah pelayanan kesehatan tidak sesuai ekspektasi dari pasien maupun keluarga pasien. Nah, masalahnya pasien ini memandang penyebab ketidakpuasan ini merupakan kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, meskipun belum pasti ya. Jadi sebagian besar bukan karena kesengajaan, tapi utamanya karena masalah komunikasi dari dokter dan pasien. Jadi penyebab kerugian umumnya bersifat kelalaian atau bahkan murni suatu kecelakaan yang tidak dikehendaki atau pure accident. Pelaporan sengketa medis bisa berupa dalam ranah etika kedokteran, ranah disiplin, ataupun ranah hukum. Sedangkan kalau ranah etika dan ranah disiplin itu diselesaikan di kedokteran itu di MKEK dan MKDKI. Sedangkan jalur hukum ini bisa dalam perdata, pidana, atau bahkan bisa dipenjara tenaga medis. Penyelesaian sengketa medis ini ada berupa negosiasi, mediasi, dan peradilan. Kita akan fokus di mediasi ya. Jadi kalau di negosiasi ini sering gagal karena para pihak bertahan dengan sudut pandang serta kepentingan masing-masing. Sedangkan mediasi menggunakan mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu tercapainya titik temu. Sedangkan jalur peradilan ini membutuhkan waktu relatif lama, berbelit-belit dengan biaya yang tidak sedikit. Bila sengketa medis diselesaikan melalui jalur hukum, maka semua perkara perdata yang akan diselesaikan wajib diupayakan melalui mediasi terlebih dahulu. Pertimbangan putusan pengadilan wajib garis bawah wajib menyebutkan adanya upaya mediasi. Jika tidak, maka putusan pengadilan batal demi hukum. Mediasi secara etimologi artinya bahasa Latin itu berada di tengah, di mana mediator dalam hal ini berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Dia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan atau trust dari para pihak yang bersengketa. Jadi mediator itu bisa berupa hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat dari lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini juga bisa berupa tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat yang telah menempuh pendidikan mediator bersertifikat. Syaratnya tidak harus
bergelar sarjana hukum, dan ini berlaku di seluruh dunia. Memiliki sertifikat mediator, telah mendapatkan pelatihan mediasi mengacu kepada silabus pelatihan mediasi 40 jam Mahkamah Agung RI yang juga berstandar internasional, dan saat menjadi mediator harus sudah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak memiliki kepentingan apapun terhadap kedua belah pihak, artinya netral, tidak berat sebelah, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, empati dan kecermatan, memiliki leadership yang baik dan etika profesionalitas yang tinggi, dan memiliki kemampuan dalam menganalisis masalah dan memberi solusi. Nah, prosedur mediasi ini dapat dilaksanakan di luar ataupun di dalam pengadilan. Tadi disebutkan Dr. Yusuf juga bahwa bahkan setelah P21 pun, bahkan di pengadilan juga masih dapat dilakukan mediasi. Di luar pengadilan dapat ditangani oleh mediator swasta, perorangan, ataupun lembaga independen alternatif. Sedangkan kalau sudah di dalam proses peradilan, maka masih dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebelum diputuskan perkaranya. Proses mediasi ada premediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Premediasi adalah memilih mediator bersertifikat dan penetapan jadwal pertemuan untuk pelaksanaan mediasi. Nah, mediasi itu meliputi awal mediasi ini memperkenalkan diri, kemudian pembahasan ini mempertemukan kedua belah pihak, dan akhir mediasi ini disebutkan bahwa hasilnya berupa mediasi berhasil, tidak berhasil, dan tidak dapat dilaksanakan. Dan pasca mediasi, ini kalau berhasil maka akan muncul suatu akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat, serta dapat dilakukan eksekusi. Bila tidak menghendaki akta perdamaian, maka harus memuat klausul pencabutan gugatan atau menyatakan perkara telah selesai. Tapi apabila tidak terdapat kesepakatan atau tercapai kesepakatan sebagian, maka proses hukum berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan proses peradilan. Ini beberapa penelitian yang sudah ada manfaat dari suatu prosedur mediasi, ya, jadi dari Nugroho, Umah, dan yang lain-lain ini, bahwa proses mediasi ini berhasil mencegah sampai ke upaya peradilan. Mediasi sebagai perwujudan keadilan restoratif ini adalah keterlibatan para pihak sangat penting untuk upaya melakukan perbaikan, rekonsiliasi, dan kesinambungan relasi. Dan saat ini secara umum penegakan hukum ini pergeseran paradigma ya, dari yang keadilan retributif atau pembalasan, ya ibaratnya harus dihukum begitu saja, menjadi keadilan restoratif, di mana restoratif ini tidak hanya berakhirnya konflik tapi juga terpenuhnya kepentingan para pihak secara adil dan memuaskan. Dan sekali lagi bahwa mediasi terhadap sengketa medis itu sebagai perwujudan keadilan restoratif, bukan sebagai suatu upaya impunitas atau kekebalan, ya, melainkan diharapkan akan meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan. Dan sebagai kesimpulan, dalam praktek sehari-hari, dokter dianjurkan untuk menerapkan prinsip pengambilan keputusan bersama dengan pasien untuk mengurangi risiko ketidakpuasan pasien terhadap pengobatan yang dijalaninya. Mungkin itu tuh Dr. Yusuf yang dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang praktek ini sudah sering, Dr. Yusuf dan Dr. Setiabudi Pamungkas punya pengalamannya menjadi mediator dalam proses mediasi. Iya. Baik, terima kasih Dokter Pandu ya. Banyak sekali tadi yang slide yang bisa kita highlight ya dari hal-hal tersebut ya, termasuk tadi sudah kita tahu mediasi itu penting sekali ya sebelum proses itu bergulir ya. Kan pengadilan bisa menolaknya kalau belum terjadi hal tersebut ya. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaan ya buat kita semua tentang mediator bersertifikat ini, selama ini kita memang punya ya di PB POGI itu ada sekitar 120-an mediator yang bersertifikat. Kemudian di kita itu sekitar ada 7 kalau nggak salah. Jadi kebanyakan memang dari sejawat kita sendiri ya. Nah, bagaimana dengan misalnya orang yang tidak ada background kesehatan ya sebagai mediator bersertifikat untuk kasus-kasus yang kita tangani. Kadang-kadang kalau misalnya kasus itu menerima opjin, kemudian mediatornya juga seorang opjin, itu mungkin pihak pasien tuh merasa keberatan ya karena dianggap ini masih satu peer seperti itu ya. Padahal kita itu sudah mediator bersertifikat. Tadi Dokter Pandu sudah menjelaskan bagaimana
syarat seorang mediator ya tidak berpihak, harus mediate itu artinya di tengah. Tetapi kecurigaan itu kan pasti muncul ya. Dokter Budi Pamungkas bisa menjawab juga sebelum Dokter Pandu. Ya, terima kasih. Memang saya dan Dr. Arif Fandi tahun 2018 pernah ikut pelatihan sebagai mediator. Sudah keluar sertifikatnya, sudah diakui Mahkamah Agung. Tahap berikutnya adalah ini didaftarkan ke pengadilan. Pengadilan. Ya, didaftarkan. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah ini kita bisa. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah ya berfungsi sebagai mediator yang bersertifikat itu saya tidak berfungsi. Dan biasanya yang bersertifikat itu dipakai berfungsi kalau sudah sampai taraf pengadilan. Ya. Nah, kemudian kalau yang selama ini pengalaman saya istilahnya sebagai mengarahkan teman-teman yang kena kasus, ya, mengarahkan. Nah, di situ biasanya saya minta sebagai bekal, ya, bekal untuk melakukan mediasi. Saya minta dilakukan membuat kronologis yang detail. Kadang-kadang masalahnya itu antara tenaga medisnya dan vaskesnya. Kalau vaskesnya itu cenderung untuk ini, Dokter Yusuf sudah tahu, cenderung untuk irit ya. Nah, di situ dengan kronologis biasanya saya mengarahkan membuat kronologis. Di situ ada baru kelihatan kontribusi dari rumah sakit. Kontribusi rumah sakit itu kelalaian dari perawat dan lain-lain, kemudian sistem. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan analisis setelah dibuat kronologis, dianalisis. Nah, di sini peran dari perawatnya, jadi bukan melulu karena tenaga medisnya. Nah, itu analisisnya sehingga kalau pada saat kita membuat kronologis dan memastikan bahwa sesuai standar, ini akan mempengaruhi bagaimana kita nanti melakukan mediasi. Ya, jadi kalau kira-kira standarnya sudah dipenuhi semua, ini bukan karena suatu kelalaian, ini bekal ini buat tenaga medis untuk melakukan mediasi. Dengan catatan begini, kalau itu semua sudah terpenuhi, berarti nanti di pengadilan pasti menang kalau mediasinya gagal. Itu gambaran ini. Makanya saya selalu menekankan bagaimana kita bekerja sesuai standar dan ada standarnya. Itu kadang-kadang teman-teman ini kalau diminta buat PPK ini rada angel, ya. 2 tahun baru keluar. Kemudian dalam proses mediasi itu ya memang targetnya adalah win-win solusi. Ini yang harus ditekankan pada saat kita ketemu pertama, tujuannya adalah ini. Kemudian dilakukan tertutup, kemudian dibutuhkan niat baik. Nah, dan di situ harus ada kesepakatan bahwa ini apa pernyataan-pernyataan di dalam mediasi tidak bisa dijadikan barang bukti, ya. Kemudian dan itu memang ada ketentuannya. Kemudian mediator tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Itu harus di awal, ya. Kemudian dampaknya, ya. Kalau saya melihat dampaknya terhadap nakes, ini mudah-mudahan setelah mediasinya berhasil atau apapun hasilnya, ini akan meningkatkan profesionalisme baik untuk nakesnya maupun vaskes, ya. Kemudian awareness, ya. Jadi mulai patuh terhadap standar, ya. Kemudian
pasca mediasi ya itu dibuat akta perdamaian, kalau tidak bisa ya pernyataan pencabutan gugatan ini harus ini. Kalau enggak, nanti ada kompor baru, ada tuntutan baru. Ya, harus ada pernyataan ini yang disahkan, kalau bisa dengan akte notaris atau apa, tapi harus disahkan atau pernyataan perkara itu selesai. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi sementara ini saya berusaha untuk mendorong dan membantu serta menenangkan. Jadi teman-teman yang kena kasus itu sudah wis rasanya apa ya, stresnya luar biasa ya. Jadi memang pendampingan ini sangat perlu, tapi juga sambil mengingatkan ya, mengingatkan supaya bekerja secara profesional, salah satunya ya sesuai standar. Kemudian juga memperhatikan apa yang disebut RKK ya, kompetensinya. Gambarannya apa dengan kompetensi? Kalau ya, kalau kita sudah ada kompetensi dan itu diakui di rumah sakit, kalau salah, kemudian kita tetap bekerja sesuai standar, kalau hasilnya negatif, apapun tuntutannya aman, ya. Jadi namanya RKK itu kompetensi dan kewenangan. Jadi kita punya kewenangan, jadi memang kita berwenang. Lain kalau kita punya kompetensi dan tidak punya kewenangan, kemudian melakukan itu, dan terjadi sesuatu, ya sudah, siap-siap aja. Kalau itu masuk ke ranah hukum. Ini yang teman-teman sering di IGD ini, yang sering ini apa, dengan radiologi, pinjam foto basah. Nah, ya toh, sering toh, ada pinjam foto basah, ya. Tidak dibaca oleh radiologinya, tapi dibaca sendiri tanpa kompetensi. Kalau itu keliru, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, ini contoh aja, ya, sehingga hal-hal seperti ini nanti bisa jadi perhatian kita bersama, sehingga semuanya bisa bekerja dengan tenang dan aman. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Budi. Ya, itu tadi penting ya dok ya. Jadi disahkan oleh apakah itu notaris atau itu misalnya itu kan prosesnya artinya non litigasi ya. Artinya perdamaian di luar pengadilannya. Tetapi perdamaian itu sendiri kan bisa terjadi di pengadilan nantinya kan. Masih tetap diusahakan ke sana ya. Itu yang kita katakan litigasi seperti itu ya dok ya. Betul seperti itu ya. Baik. eh Mungkin Dokter Pandu ada ini Iya. apa itu pernyataan? Ya dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Hari dok di kolom Q&A, mungkin bisa kita jawab ya dok. Iya, iya. Ya, jadi ini yang pertanyaan pertama, yang dimaksud mediator bersertifikat ini siapa? Apakah sejawat yang punya kompetensi di bidang hukum kesehatan atau bisa siapa saja? Jadi mungkin sekalian izin menjawab ya dok, saya coba menjawab, mungkin bisa ditambahin Dokter Setiabudi nanti Iya. yang sudah berkesempatan. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak harus memiliki kompetensi di bidang hukum kesehatan, tidak harus SH, tidak harus MH, dokter, perawat, bidan, siapapun bisa mengikuti pelatihan untuk menjadi mediator bersertifikat ya. Jadi yang mengadakan itu adalah lembaga swasta atau Oh, bukan non-swasta. Mahkamah Agung yang ngadain. Mahkamah Ya, Agung. sertifikat Mahkamah Agung, tapi Iya. lembaganya terakreditasi. Oh Jadi ya. sertifikatnya Mahkamah Agung, dok. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi atau harus Mahkamah Agung yang menyelenggarakan, Dokter Setiabudi. Harus, karena itu sertifikatnya saya dulu dapat PIN dari Mahkamah Agung gitu. Jadi artinya langsung Mahkamah Agung yang mengadakan pelatihan itu. Paling tidak sepengetahuan lah mereka tahu ini. Iya. Karena pematerinya juga ada dari Mahkamah Agung. Iya, kalau nggak salah kemarin di UGM ya dok ya, penyelenggaranya ya dok ya.
Iya di Semarang. Semarang kan. Oh Oh iya ya, iya. Ada soalnya kita ngirim itu juga ke UGM waktu itu anggota Kopi. Jadi Ya di enggak tahu anggota kalau Kopi ini kalau sekarang ini semua pelatihan ini harus dilakukan oleh lembaga yang tersertifikasi. akreditasi. Nah, ya tahu ya ini ya Ya, seperti apa. Nah, untuk siapa? Yaitu memang kalau saya dulu ya belum banyak teman-teman yang SH. Tapi yang penting kita menguasai mengenai bidangnya, ya. Jadi untuk Opjin dan ini. Tapi kalau sekarang sudah banyak teman-teman yang MH dan SH, itu alangkah lebih baiknya, gitu, ya. Sertifikatnya bisa didapat dan mereka bisa berperan lebih, gitu. Tapi kalau saya ya. menganjurkan lebih baik kita juga fokus pada preventifnya, kepatuhan dan lain-lain itu. Ya, saya kira itu. ya. Ya. Terima kasih Dokter Budi Pamungkas ya. Ada tambahan lagi Dokter Pandu? Ini dok, Kalau masalah usul Dokter Haria, sebenarnya nanti setiap acara atas pasti kita sisipi ya. eh, apa yang berbau medico legal seperti ini ya untuk pembelajaran kita bersama supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi mungkin ya kita tekankan ya biasanya semuanya itu jatuh di lubang yang sama itu dari komunikasi ya. Biasanya sih itu persoalannya ya. Ya. Silakan mungkin Dokter Budi Pamungkas atau Dokter Andu ada tambahan? Ya, mungkin itu Dokter Haryo Narotama ini mungkin ngajak ngopi-ngopi. Selain ada tas, ada ngopi-ngopi nih. Iya. ya, dok boleh izin menjawab yang Khusus Silakan perkara. Dokter Pandu. iya pertanyaan Dokter Haria itu bagaimana antisipasinya supaya tidak terjadi kesalahan ataupun malpraktik. Tadi sudah disampaikan juga yang pertama komunikasi, yang kedua mungkin dari aspek rumah sakit ya. Rumah sakit tadi seperti disampaikan oleh Dr. Setia Budi juga itu harus eh, punya PPK ya, jadi punya PPK yang jelas dan ada kepatuhan ya. Kemudian ada juga edukasi hukum dan pelatihan tenaga medis, jadi supaya kita tenaga medis itu aware terhadap hukum dan konsekuensinya dan pelatihan. Kemudian audit internal juga bisa kita lakukan untuk identifikasi potensi kesalahan ataupun kelalaian. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan feedback atau umpan balik dari pasien dan memastikan kepatuhan tadi terhadap aturan, terhadap PPK dan atau regulasi yang lain dalam pelayanan kesehatan itu melalui sistem reward dan punishment. Mungkin itu dok untuk menjawab pertanyaan dokter Arya yang kedua. Kalau hubungannya dengan rujukan, ya ini, ya. Jadi proses AMP ini ya nyangkut nyari data ini, ya, nyari kronologis, ya. Jadi proses AMP ini juga perlu diperhatikan karena di sini ada rangkaian yang di mana tanggung jawabnya itu dibagi. Apa yang dilakukan di FKTP atau di BIDAN, kemudian kapan ngerujuknya, wewenangnya, dan lain-lain itu kan juga merupakan suatu rangkaian mencari kronologis yang sesuai dan itu semuanya sesuai standar atau tidak. Saya kira itu. Baik. Ya, jadi eh, seperti yang Dokter Pandu tadi katakan ya, jadi kebanyakan memang eh, kita berkasus itu eh, sangat penting ya rekam medis yang bagus ya. Kadang-kadang memang rekam medis itu apa adanya ya, mungkin karena load pasien kita banyak ya. Kemudian kalau sudah kena masalah, baru kita perbaiki lah ibaratnya rekam medis seperti itu ya. Harusnya kan tidak boleh ya. Jadi rekam medis itu kan suatu standar seperti itu ya. Kemudian PPK. PPK itu penting sekali ya. Nah, apalagi tindakan-tindakan yang sering sekali kita lakukan, misalnya embedded IUD ya, IUD yang stuck itu ya karena itu kerjaan yang sering ya sangat jarang sebenarnya rumah sakit punya PPK-nya embedded IUD misalnya seperti itu. Atau tindakan-tindakan yang lain ya tindakan yang tampak sederhana tapi punya resiko yang besar ya kemudian
PPK-nya yang belum beres seperti itu. Itu juga mengingatkan kita semuanya ya. Terus, eh, terkait PPK ini, Dokter Budi mungkin ada ini. Dokter Budi ini kan seorang di Dewas juga ya. Monggo dok, Apa? kelemahan kita di PPK. Nah, ya. Jadi pengalaman saya ini sementara ini PPK itu hanya untuk akreditasi. Emangnya gue pikirin, katanya teman-teman gitu kira-kira. Nah, ini yang perlu dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, harapannya adalah kita merasa memerlukan PPK itu untuk pedoman. Karena memang kadang-kadang di satu rumah sakit, teman-teman eh, tenaga medisnya itu tidak dari satu center. Nah, ini di situ gunanya PPK untuk menyamakan kira-kira keseragaman tindakan di rumah sakit tersebut seperti apa, ya. Jadi inilah ya, kadang-kadang kalau rumah sakit sibuk menyiapkan akreditasi, teman-teman medisnya tidak terlalu membantu. Akhirnya disuruh membuat PPK tidak jadi-jadi, akreditasinya sudah tinggal 2 bulan, yang buat sekretaris komite medik. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu nanti kalau yang buat bukan teman-teman medis sendiri, itu dampaknya apa? Kepatuhannya ya minim, ya. Jadi itu duduk aku singgah, aku ingin ini ae. Nah, kesepakatannya itu yang sangat diperlukan itu. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini yang ini. Nah, ini kalau bisa dalam proses teman-teman PPDS masih pendidikan itu ditekankan gitu loh. Ditekankan supaya menjadi mindsetnya itu sudah lain, bahwa PPK itu jadi penting gitu. Baik, terima kasih Dokter Budi. Mengingat waktu, mungkin ada statement akhir Dokter Pandu untuk acara Ada. kita ini tentang mediator bersertifikat. Ya, jadi yang pertama bahwa nomor satu keadilan restoratif, di mana mengedepankan proses mediasi terlebih dahulu. Dan untuk menjadi mediator memerlukan pelatihan tersertifikasi Mahkamah Agung selama 40 jam tadi. Kemudian salah satu yang penting untuk meminimalisir resiko sengketa medis adalah komunikasi dan kepatuhan terhadap PPK, bahwa kita sudah melakukan semua sesuai prosedur. Mengenai PPK tadi saya menambahkan di Dr. Yusuf bahwa selain rumah sakit yang awal itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Prof. Erwin itu sebagai kepala dinas juga memiliki inisiatif, Dr. Yusuf, Dr. Setiabudi, untuk membuat PPK provinsi. Jadi kemarin saya juga termasuk terlibat yang diundang oleh Dinas Kesehatan itu, bahwa Dinas Kesehatan Provinsi akan membuat beberapa PPK prioritas. Jadi seperti kalau di Opjin itu ada PPK HPP, PPK PEB, contoh itu nanti akan diadopsi oleh minimal targetnya rumah sakit provinsi dulu yang ada di Jawa Timur, misalnya Sutomo, RSSA, Saiful Anwar, kemudian Sumber Gelaga, kemudian Haji dan lain sebagainya itu. Dan nanti pelaksanaan di masing-masing rumah sakit itu clinical pathway-nya akan disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit masing-masing. Misalnya ada keterbatasan obat-obatan atau peralatan di rumah sakit Sumber Gelaga, maka clinical pathway-nya akan disesuaikan rumah sakit masing-masing. Jadi PPK-nya itu sudah ada, PPK provinsi sudah ada panduan provinsi. Mungkin itu, Mas Lutut. Mungkin saya bisa Baik, nambahin ya. ya, Kalau monggo Dokter Budi. dari provinsi atau nasional itu sebagai panduan, ya. Jadi eh, dari rumah sakit harus membuat. Jadi sering begini, sudah ada dari provinsi, ya sudah, itu yang dipakai patokan. Jadi rumah sakit harus membuat sendiri, ya. Mau itu persis atau ada beberapa yang dikurangi. Contoh aja apendisitis, ya. Apendisitis akut itu kalau dari nasional itu prosedurnya harus USG, padahal klinis. Nah, itu dengan adanya BPJS, kalau klinis sudah bisa, itu
bisa rumah sakit itu membuat tanpa USG. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, jadi eh, pemakaian alat-alat penunjang tidak harus. Jadi masing-masing. Jadi masing-masing user ini bisa. Makanya peran dari user ini sangat penting dalam pembuatan PPK. Baik, Hmm. terima kasih Dr. Budi mengingat waktu juga mengingatkan saya dan semua semua di sini ya. Kalau ada kasus-kasus terutama medico legal, monggo berhubungan dengan ID cabang setempat atau ID wilayah atau bisa langsung ke kami ya di pengurus POGI cabang ya, insya Allah nanti kita akan membantu mendampingi ya bagaimana supaya solusi yang apa itu yang kita tawarkan nantinya tentu untuk kebaikan kita semua ya termasuk untuk pasien-pasien kita. Mungkin itu aja dok karena waktunya juga ya sudah kita lewat 2 menit. Terima kasih sekali lagi untuk kedua pemateri Dr. Budi Pamungkas ya atas sharing ilmunya ya atas waktu yang diberikan juga Dr. Pandu atas sharing ilmu yang tadi sudah diberikan. Terima kasih juga atas acara yang sudah pas pada siang hari ini ya untuk kita semuanya, untuk Dokter Brahmana juga. Baik, acara kami serahkan ke host ya, kebetulan Dokter Pandu sendiri. Terima kasih. Saya tutup dari saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Pandu. Ya, terima kasih. Ini ya dok ya, double narasumbernya sekaligus host, sekaligus moderator. Ya, karena Dokter Budi Beralangan, Dokter Ardian Beralangan, kita matur nuwun sangat Dokter Setia Budi Pamungkas sudah kerso ikut diskusi bersama kami. Terima kasih juga kepada Dokter Yusuf dan Dokter Brahmana sebagai inisiator tas. Mudah-mudahan acara ini terus bermanfaat dan tetap bermanfaat. Dan mohon doanya juga karena ke depan mungkin kita akan menjajaki SKP Kemenkes. Dan juga tidak lupa untuk seluruh peserta tas yang setia dari minggu ke minggu, tetap ikuti tas dengan topik-topik yang menarik. Dan sampai jumpa pada tas edisi berikutnya. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.